Adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Kita akan kembali belajar di Habatus, hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan mulaikan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini dengan hati yang penuh semangat. Kami mau belajar kembali akan firman Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menolong acara ini. Biar semua yang mengikuti acara ini mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap semangat kan? Dan tetap bersukacita. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Ibu akan bacakan terlebih dulu ya. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Nah, di sini Raja Daud berkata bahwa tempat perlindungan adalah di dalam Tuhan. Ya, nah, adik-adik, Ibu mau bertanya, jika suatu saat kalian sedang main di luar rumah, tiba-tiba langit gelap, terus terjadi kilat, petir, dar-der-dor, ya, menggelegar, ya. Nah, kemudian tiba-tiba hujan besar. Apakah adik-adik akan tetap saja tinggal di luar rumah? Atau apa yang akan kalian lakukan? Biasanya adik-adik kita semua akan lari masuk ke dalam rumah, ya. Atau mungkin satu saat kalian sedang naik mobil, tiba-tiba mobil berjalan begitu kencang dan sukar untuk dikendalikan. Apa yang kalian lakukan? Apakah tenang saja diam? Atau mungkin lagi tidur juga akan terbangun kan? Terjadi teriakan-teriakan, ya. Gimana kita akan berusaha untuk supaya selamat, begitu kan? Nah, di sini kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan mengamat-amati di dalam surga. Tuhan tuh melihat kita setiap hari, setiap keadaan kita Tuhan tahu, ya. Dan pada Tuhan aku berlindung, kata pemazmur, ya. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Tuh, ya, kadang-kadang ada orang yang jahat misalkan ke kita, mau mengejar kita, mau membuat kita tidak nyaman, ya. Dan ada sesuatu yang membuat hati kita kesal, gitu, ya. Nah, tetapi Tuhan tetap mengamat-ngamati kita. Tuhan tetap melihat apa perbuatan kita. Karena tadi ada perkataan di firman Tuhan bahwa Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan, Tuhan uji. Orang yang percaya Tuhan, Tuhan uji. Bagaimana reaksinya, bagaimana kelakuan kita, gitu, ya. Terhadap menghadapi segala hal apa yang kita lakukan. Nah, di sini Tuhan bilang Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi Tuhan tidak suka orang yang melakukan kekerasan. Nah, di sini juga Tuhan bilang Tuhan itu adil.
dan Ia mengasihi keadilan. Jadi orang yang tulus akan memandang wajahnya. Biarlah hati kita tetap tulus, berlindung, berharap hanya kepada kekuatan Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun yang kita hadapi segala hal, biarlah hati kita tetap tulus di hadapan Tuhan. Kita tetap mencintai Tuhan. Kita tetap taat dan menurut kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Kita harus ingat itu. Dalam segala hal apa yang kita hadapi setiap hari, kita harus ingat pengorbanan Tuhan Yesus atas kita, ya, supaya kita tetap mempunyai hati yang tulus, hati yang benar, hati yang baik di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus hati, karena Tuhan katakan kita akan memandang Tuhan. Kalau kita tulus hati, kita berlindung hanya kepada Tuhan, tidak kepada hal-hal yang lain, ya. Dalam keadaan takut, dalam keadaan kita dikejar-kejar sesuatu, dalam kita menghadapi segala masalah, kita tetap berlindung mengandalkan Tuhan. Karena kata Tuhan, kalau orang yang tulus hati mengandalkan Tuhan, dia akan memandang wajah Tuhan. Artinya akan bertemu Tuhan, akan mengalami sukacita keselamatan. Jadi satu saat Tuhan datang, kita pasti akan bertemu Tuhan, ya. Jadi tidak diabaikan oleh Tuhan. Kita akan menghadapi sukacita, adik-adik, ya, sukacita yang besar yang tidak ada bandingannya. Dan kita juga percaya kalau adik-adik tadi saat ketakutan, saat menghadapi apa yang tidak ada mama, tidak ada papa mungkin, ya, di dekat kita, kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi adik-adik panggil aja dalam nama Tuhan Yesus. Nah, segala ketakutan itu akan hilang dan Tuhan melindungi kita dengan kuasanya. Ibu pernah soalnya mengalami saat mobil yang ibu alami menabrak gunung batu, ya. Satu saat karena licin jalannya, terus selip, ya. Ibu berteriak, pada waktu itu ibu masih kecil, 4 SD. Tapi ibu ingat akan firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Kalau ada ketakutan, panggil Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mobilnya terus berhenti. Asalnya muter-muter, mobilnya terus berhenti. Dan kita selamat. Tidak ada apa-apa. Tidak terjadi luka atau dan sebagainya. Ya. Jadi tetap percaya dan andalkan Tuhan, berlindung hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita, dan Dia selalu ada buat kita, ya. Kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan menguatkan kami, Tuhan mengingatkan kami untuk tetap berlindung hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu ada buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus